Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan, kita diberikan kemudahan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup yang nanti akan menyelamatkan manusia ini dari kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, dunia yang rendah ini, sampai nanti menuju kehidupan yang kekal abadi, itu kehidupan akhirat kelak. Kalau manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, dipastikan dia tidak akan sesat selama-lamanya dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita yang relatif singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita ayat yang mungkin sering kita dengar, mungkin hafal oleh kita, yaitu ayat tentang kedekatan Allah dengan kita. Karena Allah itu dekat, kita disuruh berdoa kepadanya, mintalah apa saja pada Allah. Allah janjikan permintaan itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Itulah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kita ulang kembali ayatnya, hadirin kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni. Penafsiran yang sering kita dengar hadirin kaum muslimin adalah pada saat hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Wa iza sa'alaka ibadi anni, pada saat engkau ditanya Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku. Ini pemahaman penafsiran yang sering kita dengar. Ternyata jika muslimin ada penafsiran lain yang jauh lebih kuat. Di antara sebagian ulama mengatakan wa iza sa'alaka itu dalam makna kapan saja engkau ditanya Muhammad tentang aku. Ini lebih kuat rasanya. Kalau ketika engkau ditanya Muhammad tapi ada pemahaman lain, kapan saja, di mana saja, di tempat mana saja, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, engkau ditanya Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku. Lalu jawablah, fa inni qarib. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Ini ayat juga asbabun nuzulnya adalah ketika pernah Rasul ditanya oleh seorang sahabat, wahai ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat dengan kita sehingga kita harus berbisik kepadanya, atau Allah jauh dari kita sehingga kita harus berteriak minta padanya? Turunlah ayat ini. Aku dekat, kata qarib. Maka tak perlu kita berteriak-teriak minta pada Allah. Hati kita pun mengingat meminta berdoa pada Allah, Allah sudah pasti tahu karena Allah itu qarib, maha dekat. Maka kalau kita pahamilah konsep Allah yang selalu maha dekat dengan kita ini, yang terus mendengar doa-doa kita, yang terus mengawasi kita hadirin kaum muslimin, pasti tidak akan ada waktu, tidak akan ada tempat kita bermaksiat kepada Allah, karena Allah dekat dengan kita. Di tempat gelap Allah dekat dengan kita. Di tempat orang lain tidak tahu, tidak melihat, Allah dekat dengan kita. Malam hari di tempat gelap, kelam, hitam, tidak terlihat oleh manusia, pandang manusia, tapi Allah dekat dengan kita. Inilah makna kedekatan Allah. Lalu kan Allah itu dekat, ujibu da'watad da'i iza da'an. Maka kata Allah, aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku ketika dia berdoa kepada. Ini jaminan. Karena Allah dekat, Allah dengar doa kita, Allah mendengar permintaan keluhan, permohonan hamba-hambanya. Karena dia sayang pada kita, dia katakan dia akan mengabulkan doa-doa yang kita minta kepada Allah. Fal yastajibu wal yu'minu bi. Ketika Allah mengatakan hadirin kaum muslimin, Allah menjamin doa kita. Ini Allah ayat berikutnya menyampaikan ada dua penguat doa. Seakan-akan ini jadi syarat bagaimana Allah akan kabulkan doa kita. Apa yang pertama? Falyastajibuli. Maka hendaklah dia hambaku yang berdoa itu memenuhi seluruh perintahku dan tentu meninggalkan seluruh larangan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Aku kabulkan doa yang berdoa kepadaku dengan ketentuan tentu hendaklah mereka itu memenuhi panggilanku. Ini yang pertama nih kamu. Maka mari kita evaluasi. Barangkali kita sudah merasa sering berdoa kepada Allah, tapi kok belum dikabulkan juga Allah. Lihat yang ini hadirin.
Sakit keluarga kita, kita sudah minta doa pada Allah, wahai ya Allah sembuhkanlah sakit, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Kita minta berhasil perdagangan kita, tapi ternyata masih belum melihatkan hasil yang baik. Kita minta semua keinginan kita di kaum muslimin, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Coba lihatnya ini, apakah kita sudah memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa ketika Allah panggil kita salat, ada subuh, kita sudah penuhi apa belum subuh itu? Kita minta doa sehat pada Allah, tapi Allah panggil kita subuh, tidak ada kita subuh, tertidur. Bagaimana mungkinkah Allah akan kabulkan doa kita? Lalu yu'minu bi, yang kedua, yang pertama tadi penuhi panggilan Allah, yang kedua pertahankan keimanan. Wal yu'minu bi, berimanlah, kuatkanlah, teguhkanlah, istiqamalah dengan beriman kepadaku. Jangan sampai goyah iman awak dengan godaan-godaan dunia. Apakah godaan harta? Apakah godaan pangkat jabatan? Apakah juga godaan wanita? Sebagaimana pernah dialami oleh Rasulullah, 3 hal berat, 3 hal besar yang dicoba oleh pimpinan kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasul. Iko yang dia doakan Nabi. Ini bagaimana keimanan Nabi itu goyah. Yang pertama wanita. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kau mau wanita-wanita cantik di Jazirah Arab ini, ambillah untuk istrimu, kami sediakan itu. Dan ini yang kadang membuat laki-laki hanya kemuslimin kita kadang-kadang terlupa yang awalnya mulia, kadang terlupa dengan godaan yang satu ini. Kita lihat godaan yang meluluhlantakkan rumah tangga, godaan perselingkuhan. Orang awalnya mulia, punya pangkat jabatan tinggi, dibongkar aibnya oleh Allah, ternyata dia seorang pezina, sehingga runtuh derajatnya, dihina. Yang awalnya dipuji oleh orang lain, akhirnya dihina, dicemooh oleh orang lain. Ini godaan terberat kita. Hati-hati dengan perkara wanita ini. Nabi sudah diuji dengan ini. Jangan bermain api, bergaul dengan lawan jenis, di pasar, di kantor, di rumah, di jalan, semuanya hati-hati. Karena kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Mu'min itu kepada laki-laki yang beriman, wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandangan. Karena dia mata orang. Laki-laki yang betul-betul menjaga imannya, dia akan menjaga mata ini daripada melihat aurat wanita-wanita lain yang akan merusak, meruntuhkan iman. Inilah orang beriman. Karena diperintahkan di sini, kalau mau doa kita dikabulkan, teguhkan iman dengan godaan-godaan yang menyenangkan. Dia kuat iman. Nabi diuji dengan harta. Wahai Muhammad, kalau kamu mau harta, ambil semua harta kamu. Kalau kamu mau jabatan, wahai Muhammad, kami angkat engkau sebagai pimpinan kami, tapi berhenti menegakkan kebenaran, menyebarkan Islam. Ini ujian yang menyenangkan bagi Muhammad. Di samping juga ada ujian yang menyulitkan, yang menyedihkan. Nabi dihina, dicaci, diperolok-olok, dilempari tahi onta, mau dibunuh, diracun, tapi Nabi masih kuat menjaga keimanannya. Inilah yang harus kita tiru. Maka kadang-kadang kita harus evaluasi diri. Mbak kok lunjo makbul doa wa, ternyata kita sudah menjual iman kita. Suatu yang awalnya mungkin haram, dibisiki pangkat atau jabatan, berubah jadi makruh. Yang halal jadi haram, yang boleh jadi tidak boleh, makruh jadi boleh, dan sebagainya. Ini kan ini ujian berarti akan kita alami ya. Inilah menjaga istiqamah iman. Yang pertama penuhi panggilan Allah, yang kedua jaga kekokohan iman kita istiqamah pada Allah. Lalu Allah tutup ayatnya,
la'allahum yarsyudun. Kalau mereka engkau penuhi panggilan Allah, engkau jawab, dipanggil datang, diucapkan oleh muadzin di masjid, hayya 'alas shalah, kita datang. Itu panggilan Allah melalui suara muadzin. Karena Allah yang panggil, Allah yang Maha Besar, kita berusaha maksimal meninggalkan semua aktivitas kita. Ini namanya memenuhi panggilan Allah. Tapi kalau Allah panggil, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Yang di kantor masih sibuk kantornya, di jalan masih sibuk jalannya, belum berhenti berkendara. Yang di sawah ladang masih asik mengerjakan sawah ladangnya, berarti kita belum segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita evaluasi. Bagaimana kita akan diterima doanya oleh Allah? Kalau kita istiqamah dengan panggilan Allah ini dan istiqamah dengan keimanan kita, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka atau kita selalu berada di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah pada saat kita belum dikabulkan doa oleh Allah, kita tidak boleh berputus asa. Nabi pernah menyampaikan, tidaklah seseorang itu berdoa kecuali doanya itu tidak ada di sana berbuat dosa atau memutus silaturahim, Allah akan kabulkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah jawab langsung doanya itu. Kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dijawab langsung oleh Allah, ada yang kedua diberikan, Allah simpan nanti sebagai tabungan di akhirat kelak. Kalau tidak juga diberikan untuk tabungan akhirat, yang ketiga Allah hindarkan dia daripada musibah, bahaya, penyakit atau hal yang nanti tidak menyenangkan bagi dia. Allah jaga dia daripada kejahatan-kejahatan, dilindungi dari penyakit yang seimbang dengan kualitas doa yang ia panjatkan. Karena itu hadirin kaum muslimin, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mari selalu kita berdoa kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa kunci kekayaan di laut bagi manusia adalah adanya kapal-kapal. Kunci kesuksesan kebahagiaan di dunia itulah adanya jalan-jalan. Tapi kunci kemuliaan di langit itulah doa yang kita panjatkan. Maka mari jangan putus asa dengan doa, jangan tergesa-gesa dengan berdoa, apalagi doa sedang sholat. Dalam sholat ada banyak doa. Di antaranya doa di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8 doa. Ya Allah, ampunilah dosa, sayangilah aku, warhamni, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, tutuplah aibku, sehatkanlah badanku, ampunilah segala kesalahanku. Ini bagian doa dalam salat. Juga nanti mari kita terus berdoa pada Allah di waktu-waktu yang mustajab, dengan malam-malam hari di waktu yang senyap, ketika kita mendirikan salat qiyamul lail, berdoalah, memintalah kepada Allah. Karena hakikat permohonan kita adalah kepada Allah, bukan pada makhluknya. Karena Allah lah yang akan mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar
dan tidak akan kembali lagi. Maka pada saat itu sebenarnya manusia itu cenderung merugi. Seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang selalu meningkatkan imannya, orang-orang yang selalu memperbanyak amal soleh, orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.